Halo, selamat malam Cuan Troopers. Balik lagi ya dengan T-Talks dari Sukor Sekuritas. Eh, Perkenalkan, nama saya Joe dari Strategic Partnership. Oke, malam hari ini kita ada kedatangan salah satu influencer yang teman-teman pasti juga udah tahu, udah kenal, yang namanya Olivia Cahyadi ya teman-teman ya. Jadi Olivia ini adalah stock investor dan juga stock content creator ya teman-teman ya. Dan untuk topik kita malam hari ini adalah mengenai ARB ya, kembali simetris, boncos atau cuan nih ya. Jadi kan mungkin kalau teman-teman lihat mungkin berita nya sudah rame ya, karena pertama kali ARA dan ARB itu kan dibatasin itu waktu COVID ya, zaman pandemi COVID, dan sekarang sudah dibalikan seperti semula ya teman-teman ya. Jadi ARB-nya sudah bisa simetris lagi di bisa turun 15%, ada yang 20% sama 25% ya, tergantung dari papannya juga. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan membahas ya mengenai market sekarang ya, dan juga bagaimana kita menanggapi tentang ARB yang kembali simetris ini ya teman-teman ya, dan bagaimana juga caranya kita itu untuk memanage portfolio kita supaya kita tuh nggak boncos dan tentunya untuk tetap cuan. Nah, di sini aku juga mau ingetin ya buat teman-teman semua, kalau misalnya ada yang belum punya akun RDN, bisa buka di e-form.sukorsekuritas ya. Jadi bareng nih sama kita, dan tentunya obrolan seperti malam hari ini akan tetap ada ya ke depannya. Ini namanya T-Talks ya, jadi Trader Talks. Jadi kita ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman influencer begitu ya, yang bisa dibilang berpengalaman di dunia pasar modal. Jadi kita akan belajar diskusi santai sama mereka. Dan tentunya buat teman-teman yang nonton malam hari ini, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai topik atau enggak juga mungkin mengenai saham-saham yang kalian pegang atau nggak saham-saham yang kalian ingin tanyakan, boleh banget ya kita ngobrol langsung sama Olivia. Nah, teman-teman, di sini aku juga mau ingetin buat kalian yang belum daftar Sukor Trading Competition, itu ada ya teman-teman ya. Sekarang lagi masih dalam pendaftaran sih ya. Teman-teman yang nonton udah mendaftar belum nih di Sukor Trading Competition ya? Hadiah total itu sampai 300 juta ya teman-teman ya. Dan juga tentunya ada hadiah-hadiah hiburan dan hadiah-hadiah tambahan ya dari merchant bisnis dan juga komunitas-komunitas yang udah kerjasama dengan Sukor nih. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Jadi teman-teman boleh lihat di IG-nya Sukor Sekuritas cara daftarnya gimana, ketentuannya seperti apa, dan juga ada beberapa pool nih yang mungkin cocok sama teman-teman ya. Ada yang dari 10 juta sampai 100 juta, ada yang 100 juta ke atas juga. Ya, jadi kalau misalnya kalian memang lagi trading, lagi investing ya, aktif, why not kalian join trading competition dari Sukor begitu. Nah, oke, tanpa panjang lebar kita langsung invite aja ya Olive sebentar. Halo Olive. Hai, Halo, halo. hai Jo. Oke. Kita kapan ya terakhir kali live bareng, ya udah lama banget ya kayaknya. Iya, sebulan lalu lebih kali ya. Kayaknya kita live bareng ya. Iya, kayaknya topiknya juga udah lupa ya kita apa ya. Iya, udah macam-macam lah kita obrolin. Iya, iya. Oke, first of all, gue mau say thank you dulu ya, Liv, buat lo untuk udah sempatin waktunya gitu kan. Lalu Bisa dong. ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman Cuan Troopers. Sekarang kita mau belajar nih sama Olive ya kan. Ini teman-teman kalau tahu Olive ini kan content creator juga. Masih Olive ya kan? Masih, Masih ya, masih. story-nya ini suka membahas-bahas tentang, kayaknya nggak terpaku di pasar modal juga sih ya. Kalau gue lihat lo banyak membahas tentang apa ya, general, cukup general juga lah ya, tentang apa yang sedang terjadi lah ya, Jadi bisa dibilang nggak melulu tentang saham kan. Biar karena nggak bosan lah. iya, karena background lu juga suka bahas tentang kayak personal finance gitu-gitu juga kan. Mm-mm. Kalau Ya lagi jadi ada misalnya happening apa gitu ya di medsos, lagi ada yang rame, why not kita up. uh, gitu. Jadi mungkin buat malam hari ini, mungkin obrolannya kita bisa luasin dikit lah ya, istilahnya mungkin gak hanya membahas tentang saham, tapi mungkin juga bagaimana cara mengatur keuangan dan sebagainya begitu Boleh kan. dong. Karena ya agak sepi nggak sih market, nggak tahu juga lah ya. Nanti ini kita akan dijawab juga kan ya sama Olive ya kan. Jadi mungkin momen-momen kayak gini jadi bisa jadi apa ya,
jadi waktu buat kita untuk istilahnya pakemin, pelajarin area-area lain gitu kan dalam mencapai tujuan keuangan kita Mm-mm. gitu ya. Salah satunya kan Mm. kayak menjawab manajemen money management gitu-gitu dan sebagainya. Oke, kita lanjut aja langsung ya nih. Gue mau bilangnya bro lagi. Ya Lip ya. Kita bro banget ya Jo ya, udah bro banget Bro. nih. Nggak, gue soalnya keseringan ngobrol tuh sama Hendy gitu kan, sama Kevin, sama siapa. Gue udah lama banget Udah nggak ngobrol saking udah pasangannya. seringnya live Ini sama kayak, Jo, udah bro banget lah iya, pokoknya. iya. Oh ya, kemarin kan ketemu juga kan ya di acara aplikasi fitur Super baru kaya, kan. iya, congrats loh, fiturnya sangat membantu. Iya, Apalagi yang eh, apa tuh, yang AI ya, iya AI, favorit iya, banget sih. iya, iya. Gitu. Jadi teman-teman nih yang belum cek, silahkan cek. Itu bener membantu deh. Jadi kalau teman-teman misalnya lagi pusing gitu ya, kira-kira kalau trading invest tuh seperti apa di saham, let's say Ali Iya. lah gitu ya. Tinggal coba Mhm. AI-nya di spot by Sukor Iya. Sekuritas. Iya, jadi Olive ini kan pakai spot juga, jadi udah tahu lah ya teman-teman kan. Ini buat Hmm. teman-teman mungkin yang belum punya akun ya atau yang belum download bisa buka di eform.sukorsekuritas.com kan, bisa register di situ atau enggak bisa download aja langsung aplikasi spot ya di Tuh. Store, sama kalau di Android apa ya, Google Google Store gitu kan. Iya, Mm-mm. iya. Oke. Dan juga sekali lagi aku mau ingetin buat teman-teman, kita ini ada trading competition ya. Jadi pendaftaran itu sampai hari Jumat ini, teman-teman jangan lupa untuk mendaftar. Begitu ya. Kalau misalnya kalian mau cari linknya ada di bio-nya Sukor Sekuritas. Begitu. Oke, enough dulu kali ya jualannya, kita ngobrol-ngobrol dikit aja dulu kali ya, Liz. Boleh Oke, dong. kalau misalnya dilihat kan IHSG hari ini merah, tapi turunnya cuma 0,072 ya, Mm-mm. ke 6.900. Kalau secara 5 hari terakhir masih naik sih 0,26% gitu kan. Nah ini pertanyaan yang gue tanya sama sebenarnya sama semua influencer juga kalau misalnya gue live. Pendapat lo tentang market sekarang itu gimana sih? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman cuan troopers. Oke, market ya. Kalau kita lihat teknikalnya indeks ini kan sebenarnya udah berapa kali coba nembus lah Hmm. gitu ya area resist ini. Tapi kan sadly ketahan lagi. Nah, enak kita balik lagi ke area resistnya. Terus dari market sendiri pun ya kita ngerasa lah Jo lagi sepi ya market ya. Iya, iya. Kemarin juga ngobrol sama teman-teman tuh bener-bener ini tuh duitnya nggak tahu kemana lah istilahnya gitu Nah, kita ngerasa juga duit tuh nggak ada yang masuk, yang ada cuma pindah-pindah doang gitu. Tapi hmm, apa ya, mau dibilang um, minim sentimen ini bisa juga flow-nya juga belum kerasa hmm, masuk gitu ya. Mungkin hmm, mungkin juga karena lagi OTW pemilu nih, jadi hmm, belum ada kepastian lah politiknya gitu kan. Kita kan juga belum hmm. tahu nih nanti capres cawapresnya siapa aja gitu kan. Kemarin kan baru ngumumin satu pasang doang itu kan, Iya, satu iya. pasang doang. Selebihnya juga belum ada hilalnya lah gitu istilahnya. Kan Gila. kalau belum Iya, belum ketahuan capres cawapres juga iya, iya. visi misi mereka kita juga belum tahu dong. Maksudnya nanti kira-kira yang akan bergerak di sektor mana. Kalau Hmm, kayak Pak Jokowi kemarin kan konstruksi tuh, karena dia iya. kan mau bangun infrastruktur gede-gedean gitu. Jadi bisa dibilang masih wait and see juga sih gitu. Hmm. Makanya belum banyak bergerak banget market kayak gitu. Oke, oke. Mm-mm. Jadi masih wait and see, marketnya belum ada apa ya, bisa dibilang tadi Belum bahasanya ada sesuatu yang fresh iya, gitu ya. belum ada kayak apa ya, Iya. sesuatu yang kayaknya ini bakal naik atau nggak bakal turun, kayak masih di situ-situ aja ya. Soalnya kalau misalnya Mm-mm, dibilang, iya. gue ngobrol sama beberapa teman-teman juga sebelumnya, TikTok mungkin masih sideways juga begitu kan. Mm-mm, Tadi bener ya yang di-mention sama Olive, gue juga setuju gitu. Jadi mm-mm, memang pemilu ya, itu kan mm-mm, juga masih nggak tahu nih arahnya kemana, ini pairingnya sama siapa begitu mm-mm, kan. Nah mm-mm. tapi ini kan semua namanya sentimen lah ya, bisa dibilang kayak Iya, gitu kan. betul. Nah kalau misalnya sekarang mungkin buat teman-teman cuan troopers yang nggak terlalu follow up dengan berita-berita gitu kan, kira-kira ada nggak sih Liv yang mungkin mau di-share, sentimen-sentimen apa aja sih mungkin yang bisa teman-teman cuan troopers perhatikan
dan mungkin kira-kira dampaknya sentimen ini apa gitu. Kalau misalnya memang ada dampaknya ya, mungkin boleh di-share kali. Oke. Aku sih kemarin lagi baca berita yang baru rilis data itu kan China ya. China rilis data, lalu US juga baru rilis data juga. Terus ada berita tentang India stop ekspor beras kan. Gitu. Jadi kayaknya siap-siap inflasi agak naik nih kalau harga beras tuh naik lagi gitu. Jadi kan kemarin sebenarnya ini ada pengaruh gara-gara El Nino juga sih. Jadi pada gagal panen makanya harga beras pada naik gitu. Jadi pengaruh di inflasi. Seperti itu sih, Jo. Kalau dari data China tuh kemarin, sebentar aku sembari buka deh. Boleh. Ada PMI-nya yang nunjukin manufacturing-nya udah mulai pick up sih. Ya. Gitu. Itu dari China berarti ya? Dari China gitu. Mana ya kemarin teh baca? Ya, dan juga sebenarnya mungkin sambil nunggu, kalau dilihat dari data-data ekonomi Indonesia sebenarnya masih oke juga ya. Iya. Kalau misalnya kita mau ngebahas tentang sentimen di luar, mungkin masih yang itu aja. Mungkin bisa dibilang minim juga ya, nggak Iya. ada yang terlalu gimana. Bisa dibilang cukup minim sih, Jo. Gitu. Kemarin itu yang Caixin China itu ya, dibilang survei Caixin ini terutama mencakup bisnis yang lebih kecil dan berorientasi ekspor di China dibandingkan dengan PMI resmi gitu. Jadi udah mulai ada kegiatan ekonominya lah, manufakturnya udah naik lagi untuk di China gitu. Untuk US pun juga kan unemployment rate-nya naik ya, jadi ini bisa kasih sinyal lah somehow bahwa the Fed tuh udah nggak akan terlalu agresif lagi gitu. Hopefully kan semua pada berharap the Fed akan stop atau menurunkan suku bunga gitu kan. Jadi lagi pada expect di situ. Seperti itu. Oke. Ya jadi itu beberapa sentimen dari global lah ya, bisa dibilang. Betul. Ya, Betul. China dan juga dari Amerika Serikat gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri sentimennya mungkin yang masih diwanti-wanti tentang pemilu aja gitu ya. Iya. Oke. Di Indo pun inflasinya juga masih oke sih, dilihat ya Jo ya, masih 3% gitu. Menurun kayaknya kan terakhir ya, kalau gue baca kan turun terus ya. Bener nggak? Previousnya sebenarnya tunggu ya, inflation rate-nya itu core inflation-nya turun. Inflation rate-nya agak naik dikit. Tapi sebenarnya masih dalam cakupan BI sih ya, 3% plus minus 1% gitu. Oke. Masih oke sih by data sebenarnya. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol gini ya, karena kita mau santai banget ya, teman-teman ada yang nanya, nanti ditampung dulu ya. Ini udah yang nanya nih, Kakak Ivi katanya. Gimana pandangannya mengenai, nanti itu ya, Liv. Banyak ya nanya-nanya. Iya, sama batubara. Oke, nanti, itu kemarin teman-teman nih ya, mungkin untuk ngebantu jawaban kalian. Terakhir kali gue live itu minggu lalu, gue lupa kayaknya hari Selasa. Minggu lalu hari Selasa itu gue ngobrol sama, lupa orangnya, gue lupa, sorry. Tapi itu membahas tentang batubara ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman nih, sama Agi Invest, kayak gue ngobrol sama Albert Gunawan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau belajar gitu tentang pergerakan sektor batubara, bisa tuh cek di IG live-nya kita minggu lalu ya teman-teman. Oke. Ya, jadi kalau kita misalnya ngebahas tentang global gitu kan, sentimennya tadi dimention sama Olivia, itu bisa dari China and then dari Amerika Serikat juga gitu ya, mengikuti perkembangannya. Dan juga kalau di Indonesia yang lagi rame sih kalau kita di berita memang tentang pemilu gitu kan. Dan biasanya kalau misalnya pemilu itu kan ada sektor-sektor yang diuntungkan gitu kan, ada juga hubungannya mungkin sama siapa nih calonnya, biasanya ya line of bisnisnya dia ikutan naik biasanya gitu kan. Ya itu adalah ya analisisnya masing-masing, cuma ya begitulah kan. Nah tapi kita sekarang mau ke topiknya nih Liv, untuk malam hari ini mengenai ARB nih. Nah sudah kembali simetris gitu kan. Jadi apakah Olivia hari ini boncos atau cuan?
Nah, untung sahamnya aku bukan saham yang yang sangat volatil ya Oh, gitu. oke. Jadi masih aman lah untungnya sejauh ini. Ya, ya, ya. Jadi kalau misalnya gue lihat di berita juga sih emang katanya untuk LQ nggak ini ya, nggak gimana-gimana ya. Actually Mm-mm, malah mm-mm. malah naik. Sebenarnya ARB ini kan, apalagi ARB simetris itu kan lebih ke saham yang third liner lah, atau kita bilang kan Iya, saham ya, micin, saham yang kecil-kecil kan, gitu. ya, Jadi ya. balik ke universe-nya nih, stok universe-nya teman-teman, pemilihan saham teman-teman seperti apa, gitu. Mungkin kalau kayak Joe, kayak aku, mainnya kayak di blue chip, first atau second liner, nggak terlalu pengaruh lah sebenarnya gitu. Oh, lu bawa-bawa gua, lu tau dari mana? Gue mainnya cuma Twitter doang. Tahu dong, Oh, oke. tahu dong, Maksa ya. Oke. Jadi gitu. iya, jadi kalau misalnya yang dari gue lihat beritanya juga sih ada ekspektasi bakal ARB dan sebagainya gitu kan. Cuma Hmm. ternyata biasa-biasa aja Ya, sih gitu kan. Mungkin lebih berdampaknya tadi yang lo mention untuk saham-saham third liner kali ya. betul, betul. Karena kan Hmm. bobotnya masing-masing juga dihitung kan ke indeks. Kalau saham yang Nah, gede-gede kebanting ARB kan, ya bisa bayangin lah indeksnya bakal seperti apa. Kayak iya, iya, gitu iya. sih. Sebenarnya ARB simetris cuman, ya menurut aku cuman berita lah, cuman announcement gitu doang. Hmm. Gak terlalu ada Hmm. pengaruh sih. Iya. Gitu. Karena balik lagi ya ke kitanya gimana. Pemilihannya, terus manage-nya seperti apa. Gitu. Ini teman-teman cuan troopers yang nonton malam hari ini ada yang boncos nggak nih? Atau nggak malah jadi cuan nih gara-gara ARB Semarangnya udah balik Iya, nih? kemarin siapa yang kena ARB pertama tuh? Di saham apa yang kemarin? Asia ya? Aisyah. Asia. Yang Cilacap Fishing itu korban pertamanya tuh ARB 35%. Hari ini aku nggak Iya. tahu siapa yang ARB 35%. Aduh, itu ngeri banget sih. Mm-mm. Iya, iya. Oke. Nah, kalau misalnya kan banyak juga nih teman-teman cuan troopers juga mungkin yang baru mulai-mulai juga nih invest kan. Mungkin baru mulai trading atau invest gitu beberapa bulan ini waktu ARB-nya belum simetris gitu, Liv, ya kan. Sekarang tiba-tiba udah kayak gini nih kan sistemnya balik lagi seperti sebelum COVID. Nah, kalau dari lu sendiri cara pemilihan lu atau enggak cara pemilihan atau enggak advice lu lah buat teman-teman cuan troopers nih yang baru mulai invest, mulai main di saham gitu kan, mulai investasi di saham. Gimana nih cara menghadapi ARB sekarang nih yang udah balik simetris? Oke, Advice lu apa? advice-nya ya. Nih, untuk ARB simetris ini kan kayak yang tadi aku udah bilang, itu di mata aku lebih menyasar ke saham-saham yang kecil deh, gitu, yang micro cap banget gitu. Jadi saham-saham third-liner. Nah, untuk teman-teman yang baru memang disarankan kan lebih ke saham yang kita kenal lah, bisa dibilang gitu Iya, ya. iya. Saham yang kita kenal gitu, kita familiar, yang market cap-nya besar-besar gitu. Nah, bisa dimulai dari situ. Nah, dimulainya pun terserah nih, teman-teman mau dollar cost averaging tiap bulan itu juga boleh, atau belinya pas di support itu juga boleh, buy technical juga boleh, seperti itu. Bisa dimulai dari situ sih, jadi biar nggak kaget lah Jo, gitu. Takutnya kan kalau langsung masuk ke saham yang kecil gitu kan, dengan iming-iming return yang besar, tapi mereka belum aware nih dengan risikonya besar juga kalau saham kecil, gitu. Takutnya pada kapok di situ. Jadi mendingan coba incer yang gede-gede dulu aja. Nah, nanti baru deh kalian lihat setelah sekian lama investasi saham itu seperti apa, feel-nya tuh seperti apa sih di pasar di market ini seperti apa gitu. Oke, jadi mulainya itu dari saham-saham blue chip gitu ya, atau yang liquid juga gitu ya, yang besar lah ya. Tapi siap-siap bosen ya gitu, dalam artian kadang-kadang kan karena anak sekarang itu kan kalau let's say seminggu nggak gerak nih gitu ya, itu tuh udah dikomenin pasti kayak ini sahamnya tuh kok nggak gerak ya, ini itu gitu kan. Padahal ada juga saham yang kita beli tuh, let's say aku beli Januari, baru gerak itu bulan Juni, bulan Juli itu ada gitu. Kayak aku megang satu saham, aku beli kalau nggak salah Maret atau April, baru jalan sekarang gitu. Itu kan lumayan ya, 5 bulan gitu, dan belum tentu semua orang tuh kayak sabar menunggulah gitu. Iya, iya, iya.
Ya, jadi Mm-mm. jadi dipilih aja ya teman-teman ya yang lebih safe tapi boring gitu kan. Atau yang lebih seru tapi mungkin bisa bikin sakit Lumayan hati deg-degan gitu kan. jantung ya. Iya, Dipilih oke oke. aja dipilih. Ya, dipilih. Oke, ini ada teman-teman yang udah mulai nanya-nanya. Terus Banyak aja ya ya, yang nanya ya. terus aja bertanya. Nanti kita tampung dulu, nanti kita tanya dari tentang BBNI juga ya, Mm-mm. Livia nanti. Oke, em, oke, fine. Jadi tadi kan cara pemilihannya Olivia lah ya. Bagaimana Mm-mm. istilahnya buat teman-teman yang baru mulai itu mungkin emang startnya dari saham-saham yang nggak terlalu volatil ya, bisa dibilang kayak gitu kan. Jadi memang sebenarnya kita juga masuk ke saham itu ada tujuannya kan, Liv ya. Jadi kan Mm-mm. nggak cuma kayak gue mau investasi saham tapi nggak tahu tujuannya apa kan. Jadi teman-teman di sini juga harus bikin target kalian gitu kan. Bahkan dalam trading juga kan, mau scalping, mau swing, apapun ada targetnya gitu kan. Betul. Mau investasi long term juga tetap ada targetnya gitu kan teman-teman ya dengan tujuan keuangan kita. Nah, mungkin Olive kan juga sering ini ya apa namanya sharing tentang personal finance begitu kan. Jadi mungkin di saat market lagi bisa dibilang cukup lambat gitu kan atau kurang seksi lah ya bahasanya sekarang dengan sentimen yang cukup minim dan sebagainya. Kalau misalnya dari sisi personal finance nih yang bisa lu share nih sama teman-teman apa nih kira-kira dari money management yang bisa diperhatikan apalagi dengan keadaan ARB udah balik lagi nih kan bounce satu cuan ini kan bisa mengubah apa ya bisa mengubah kondisi keuangan seseorang dengan begitu cepat gitu loh kan. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kira-kira ada yang bisa di-share nggak nih sama teman-teman cuan trooper secara general aja? Untuk personal finance ya di saat Iya, market lagi boring gini aja ya. iya, iya. Oke, kalau menurut aku kan pertama balik lagi nih, ini kan kita ngomongin investasi gitu ya, perencanaan keuangan. Nah, teman-teman di sini kalau belum punya dana darurat Hmm, gitu ya atau asuransi, menurut aku saran aku sih better fokusin di situ dulu hmm, gitu. Kalau untuk investasi itu bisa dibilang step selanjutnya lah hmm, gitu. Jadi emang utamain fokusin di dana darurat dulu. Unless kecuali kalau teman-teman emang kepo banget nih pengen nyoba gitu ya, itu bisa dana kecil aja gitu. Toh sekarang kan invest kan gak harus mahal ya istilahnya. Kalau dulu kan mungkin at least minimum 10 juta gitu kan yang gede-gede lah. Sekarang kan dari 100.000, 1 juta itu juga udah bisa hmm, gitu. Jadi pertama sembari market lagi nggak jelas ya bisa dibilang gitu ya lagi boring, lagi adem ayem, teman-teman fokusin di dana darurat dulu. Kalau mau masuk itu dikit aja di saham. Yang penting hmm, teman-teman tujuannya itu cuma buat ngerasain doang gitu loh. Oh market tuh kalau lagi boring tuh seperti ini. Atau nanti kalau tiba-tiba ada sentimen apa, entah sahamnya naik atau turun itu teman-teman bisa merasakan gitu. Tapi yang perlu keep in mind sebelum investasi itu harus punya fondasi yang kuat hmm, gitu. Fondasinya itu adalah dana darurat dan asuransi gitu ya, proteksi. Terus di make sure juga nih teman-teman kalau punya utang gitu ya, utang cicilan lah, kartu kredit, pinjam sama saudara, sama orang tua gitu ya, itu harus ditambal dulu gitu. Jadi lunasin dulu tuh biar fondasinya tuh nggak bolong-bolong. Jangan sampai teman-teman fokus investasi tapi ternyata sorry to say utangnya banyak. Nah itu hmm, kan nggak baik juga sebenarnya kan. hmm, hmm. Itu kan di end kan akan menggerogoti teman-teman sendiri lah kayak Ya. gitu. Dan juga be wise ya karena sekarang kan pinjol lagi rame nih gitu ya. Aku agak concern nih Jo sebenarnya. Masih emangnya ya? Kayaknya sih masih ya gitu. Maksudnya lagi rame gitu. Aku sering lihat di thread lewat di sosial media aku tuh pasti ada aja cerita pinjol gitu. Hmm, Makanya mumpung aku lagi live dan ada platform lah ya, aku juga ngutarin lah concern aku teman-teman lebih bijak lagi lah kalau mau minjam gitu ya. Pinjol itu walaupun cepat gitu, tapi kan risikonya tinggi juga ya, kayak gitu. ya, ya. Gitu sih. Jadi mungkin money manajemennya simple gitu ya. Sebenarnya money management tuh by teori simple, cuman kalau dilakuin itu kadang-kadang ada aja godaannya Jo. Iya, iya. Gitu. Entah untuk ini, untuk itu, segala macem. Iya, iya, iya. Ya teman-temannya setuju banget ya. Jadi emang sebenarnya fondasinya itu memang balik ke money management dulu ya. Sebenarnya dari mungkin karena backgroundnya juga dari gue sebelumnya ada kayak about personal finance dan lu juga sering bikin konten tentang personal finance. Jadi emang sebenarnya penting banget gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya
mau mulai investasi dan sebagainya harus rapi-rapi dulu gitu kan di money managementnya, jangan sampai justru investasi kalian itu memberatkan kehidupan gitu kan. Karena kan kita Betul. pengennya itu kan malah jadi apa ya, jadi booster lah ya sebenarnya kan Mm-mm. investasi itu kan tujuan keuangan Mm-mm. kita gitu. Nah tadi itu Olive itu ada tadi nih, gue mau udah mau ngejahit nih tadi ada hubungannya. Jadi tadi Olive tuh mention about mulai investasi itu kan bisa dari 100.000 kan ya kayak dulu kan. Yes. Nah, kalau mungkin teman-teman di sini yang nggak tahu mau beli saham apa, di Sukor sekarang di spot udah bisa beli reksadana gitu Oh, kan. Gak usah sosok wah. kaget dah lu. Eh, I know aku tahu ada fiturnya, tapi aku belum pernah coba loh. Iya, iya. Jadi OMG, aku harus coba. iya, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu mau beli saham apa, apalagi marketnya lagi begini kan, jadi bingung juga gitu kan. Ya udah, parkirin aja dulu aset Betul. kalian, beli di reksadananya Sukor gitu ya teman-teman. Jadi produk-produk Sukor ya yang bisa dibeli Mm-mm. di spot langsung ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya ngomongin tentang produk reksadana Sukor, aku nggak perlu bilang apa-apa lagi, itu udah juara-juara banget gitu ya Sukor ini untuk produk-produk reksadana kan bisa bisa googling sendiri, bisa research sendiri begitu. Jadi istilahnya harus bisa memposisikan diri kita lah ya di beberapa momen-momen tertentu gini ya. Contohnya kalau misalnya kalian eh, kurang berani untuk beli saham dan sebagainya, mungkin bisa parkir di reksadana. Tapi kalau misalnya mau mundur lagi, kalau kalian mau ke produk-produk investasi yang lain yang lebih cocok sama kalian, ya aku mau fan-fan aja lah ya. Jadi memang setiap orang kan punya tujuannya masing-masing dan punya risk profile juga berbeda-beda, jadi harus disesuaikan gitu ya Liv ya, setuju Benar. ya? Dan investasi itu kan kayak seni ya Jo sebenarnya ya. Jadi Hmm, tiap orang itu pasti ya seleranya beda-beda lah istilahnya gitu. Jadi ya. kalau ada yang teman-teman let's say kayaknya aku tuh belum ready deh, belum siap di saham. Aku Hmm. aku lebih prefer reksadana saham deh gitu atau reksadana campuran atau obligasi gitu ya. Nah, itu ya udah fine-fine aja, terserah gitu loh. Maksudnya kita memang sering ngomongin saham, tapi kita tidak mengharuskan teman-teman untuk investasi saham gitu. Karena investasi itu kan balik lagi very personal ya Jo ya, tergantung gue Ya. masing-masing, tergantung kesanggupan masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kita ngomongin saham, teman-teman yang sebenarnya tidak cocok saham tapi memaksakan diri investasi saham yang ada nanti malah boncos atau nyangkut kan nggak baik juga sebenarnya gitu. Iya, Mm-mm. iya. Oke, jadi ini beberapa poin penting ya teman-teman Cuan yang perlu kita ingat bersama gitu kan. Mengingat dari topik kita juga gitu kan, sistemnya udah kembali simetris begitu kan, dan ini bisa menentukan banget lah ya portofolio kita, dan tentunya portofolio kita ini akan menentukan money management kita juga dan akhirnya tujuan dan Betul. kondisi kita juga gitu. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sekarang kita mau ngobrolin tentang sektor-sektor nih, Liv, Boleh. ya kan? Gua mungkin mau nanya sektor apa yang menarik, tapi gue mau aja mungkin sektor favorit lu aja lah kali. Karena teman-teman ini kita semua yang diobrolin kalau misalnya ada mengenai sektor tentang saham, disclaimer ya, Liv ya kan? Iya, disclaimer ya. Iya Ini kan? penilaian pribadi sih gitu. Iya kan? Karena kalau misalnya dari pengalaman gue ngobrol gitu kan sama influencer, mereka bisa beda-beda gitu. Favorit sektornya apa? Ya kan, tanggapan mereka kira-kira yang menarik itu mungkin di sisa akhir tahun ini tuh sektornya ini gitu kan. Dan juga ada orang yang agresif banget, berani dia milih sektornya A gitu. Tapi orang yang lebih safe dia selalu sektornya B aja favoritnya dia kan. Nah, Betul. mungkin kalau buat lu nih kira-kira untuk di akhir tahun ini atau mungkin sampai awal tahun depan, kira-kira ada nggak nih sektor-sektor yang bakal jadi juara nih buat lu? Oke. Kalau untuk sektor, aku masih suka itu properti. Oke. Dan aku masih suka dari tahun lalu kalau aku masih suka Hmm. properti. Lalu juga untuk consumer Oke. gitu, consumer itu aku juga suka sih. Properti dan consumer gitu. Kemarin sebenarnya kalau aku juga suka apa ya, otomotif tuh aku agak ketinggalan gitu. Jadi Mhm. karena aku agak ketinggalan, aku mikir deh kira-kira yang masih agak kedampak sama otomotif apa ya Mhm. gitu. Jadi infrastruktur aku ada megang itu, tapi kalau untuk masuk di sekarang mungkin udah agak-agak setengah jalan kali ya gitu. Nah, Iya, iya. aku yang masih oke sih properti sama tadi apa consumer Konsumen. gitu. Dua itu sih Jo.
Oke, Mm-mm. sebelum gua tanya nih kira-kira dari sektor-sektor ini saham favorit lo apa? Gue mau nanya sektor yang menurut lo, buat lo, disclaimer, itu masih kurang menarik lah. Belum dapat panggung kira-kira. Kayaknya sektor ini buat lo nggak dulu deh. Kira-kira tuh sektor apa aja tuh? Yang belum dapat panggung ya. Iya. Sebentar. Apa ya? Kalau Kalau yang men- belum panggung. kalau menurut lo gimana tentang perdigitalan gitu loh? Kayak digital I knew it bank, lagi kamu akan tech, ngomong itu. tech gitu kan? Gitu ya. Tech mungkin sekarang masih belum ya. Sebenarnya tech itu kan sentimennya tuh gara-gara suku bunga gitu ya. Makanya Nah, mereka iya, cepat habis betul. gitu. Tapi Hmm. at the end, balik lagi kita lihatlah bisnisnya seperti apa. Kayak Ya, gitu. Jadi bisnis per perusahaannya lah ah, ditinjau lagi. ya, Kayak ya. gitu sih untuk tech. Hmm. Gitu. Retail I think juga lumayan oke sebenarnya retail tuh lately belakangan ya. Tapi udah Hmm. agak tinggi sih retail sayangnya ya. Ada Asus, ada MAPI. Ya, Seperti ya. itu. Oke, oke, Mm-mm. oke. Ini udah ada yang teman-teman nanya-nanya ya, terus aja nanya nih kita akan udah ada aku save juga ya pertanyaan-pertanyaan ini kita tanya ini sama Olive. Mm-mm. Oke, kalau misalnya nih kan lo tadi mention tentang sektor properti, saham yang menurut lo menarik apa nih? Kira-kira Saham yang jagoannya lah dari sektor properti menurut tanggapan lo? sektor properti sih yang Big Four itu ya. Aku Oke, suka sih BSD, ya, ya, Ciputra, Pakuwon, Mhm. Summarecon Ya, gitu. ya, Empat itu aku suka ya, gitu. Kalau Pakuwon kan walaupun dia agak beda sendiri ya karena dia kan banyak kan di recurring income-nya ya di mall-mall ya gitu. Mhm. Dan aku lihat juga maksudnya mall-mall punya Pakuwon itu udah mulai rame, bahkan bisa dibilang kayaknya lebih rame deh daripada sebelum COVID gitu. Jadi dan tenannya tuh juga full gitu. Mhm. Aku lihat kan kalau yang di Jakarta itu ada Kokas, ada Gandaria ya, itu rame sih. Kalau ke sana sih tenannya full, orangnya tuh rame terus dan parkirnya susah banget gitu. Jadi Ya, aku masih cukup optimis sih melihat kondisi lapangan seperti itu dengan kedepannya Pakuwon gitu. Nah, tapi kan Pakuwon juga banyak properti itu di Surabaya nih. Mhm. Sadly Mhm. aku tuh nggak bisa tinjau langsung, nggak tahu nih market di sana seperti apa. Jadi cuman bisa baca report dari Pakuwon. Tapi by report sih mereka klaim penjualannya bagus-bagus ya, gitu. Mhm. Oke, ya, setuju sih ya kalau misalnya untuk sektor properti itu kemarin gue juga sempat bahas sih. Mm-mm. Kayak kalau misalnya lihat dari data ekonomi gitu kan inflasi turun ya Mm-mm. kan, dan juga tentunya eh, harusnya bukan daya, kekuatan beli ya, purchasing Iya. power-nya masyarakat juga harusnya kan lebih membaik dan sebagainya begitu kan. Mm-mm. Dan juga kemarin kalau nggak salah gue lihat ada data tentang penjualan rumah dan sebagainya itu ada kenaikan Iya. gitu kan. Jadi mungkin menurut gue sektor properti udah mulai mengarah ke sana sih, mulai mengarah kayaknya bakal menarik. Dan tentunya kan kita kalau Mm-mm. misalnya investasi di saham kan maunya sebelum naik gitu kan. Betul. Ini cuma sabar-sabaran nunggu nih. Kayak aku tuh udah punya Iya, properti di akhir tahun lalu. lumayan lama ya, Astaga, 9 bulan lebih Jo aku megangnya. Gitu. Sabar, hampir setahun. sabar, Oh iya, sabar. Gitu. Dan iya, orang Indo tuh oke. kayaknya tuh sebenarnya duitnya tuh banyak gitu loh. Dan mereka kayak masih bisa beli kendaraan, masih bisa beli Hmm, apa tuh namanya iya, iya, properti gitu ya. iya, iya, Gitu iya. sih. Kayaknya harusnya keluar nggak sih nanti data di Gias itu kan kemarin tuh kelihatan nggak ya nanti mungkin dari data penjualan mobil dan sebagainya itu juga mulai akan Iya, kelihatan sih ya Gias tuh kemarin penjualannya. kan rame banget. Aku kesana. Aku sama kesana 2 kali lah kayak gitu dan itu benar-benar 2 kali full ya, beli di 2 berapa kali. mobil? Jalan-jalan doang saking bosennya aku ngapain ya Gias deh. Gitu. Itu rame banget sih Gias. Kesempet kesana nggak Jo? Sempet sekali, Sempet. gue sekali Oh aja ya, nggak 2 kali. oke. Oke, Itu oke. nice info banget ya. Iya, iya. Ya, jadi ya itu ya teman-teman ya, kalau misalnya kita mau melihat sentimen dan juga tentunya harus melihat data juga ya di Indonesia itu kayak gimana. Salah satunya sih kalau gue ngelihat sektor-sektor itu bakal
booming atau nggak dapat panggung, semuanya sih ngeliat dari data-data itu ya. Benar. Kalau dari rumah properti ya data-data penjualan, kita sektor otomotif ya kita perkembangan penjualan mobil juga ya. Apalagi kan biasanya acuannya itu dari COVID gitu ya, Liv Mm-mm. ya kan. COVID kan semuanya biasanya kan di bawah gitu ya kan. Terus sebenarnya udah mulai naiknya nih kan, mulai dilihat biasanya gue ngeliatnya gitu sih. Mm-mm. Oke. Gitu. Iya, iya, iya. Oke, tadi lu bilang satu lagi sektor retail ya. Retail apa Retail nih yang lagi? consumer aku juga suka. Oh. Kalau retailnya agak unik sebenarnya Jo. Kalau retail itu em, yang perform itu retail untuk kelas atas. Kalau kamu lihat ya, Nah, kalau lihat itu retail-retail kelas atas nih, misalnya kayak Mapi, hmm. Era, gitu-gitu deh. Yang retail kelas bawah kan identiknya biasanya sama Rals ya, itu tuh nggak kemana-mana gitu. Nah, kita bisa lihat nih ada sebenarnya ada gap-nya lumayan gitu ya antara ekonomi kelas atas dan kelas bawah gitu. Tadi aku juga lagi baca berita bahwa sebenarnya karena itu salah satunya adalah faktor upah. Upah kita tuh sebenarnya naiknya nggak terlalu signifikan sih, bisa dibilang gitu by data ya. Tapi Hmm. harga barang-barang kebutuhan tuh naiknya melebihi presentase Oh. kenaikan upah gitu. Makanya untuk kelas masyarakat kelas C dan D itu memang agak struggling lah seperti itu. Jadi yang running tuh ekonomi ke atas. Jadi kayak apa sih kayak huruf K lah Hmm. gitu. Mm-mm. Oke, 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 oke. Ya, ya. Jadi itu beberapa insight ya dari Olive ya teman-teman ya. Semuanya balik disclaimer. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi sektor properti dan juga retail consumer ya, Mm-mm. bisa dibilang cukup menarik begitu kan teman-temannya, atau bisa dibilang juga akan menarik gitu, apalagi dengan mungkin adanya pemilu dan sebagainya. Biasanya kan mulai ada sembako dan sebagainya, Iya, mungkin itu salah satu sentimen, tapi tetap ya teman-teman itu nggak bisa people menjadi good lah. satu-satunya hal, nggak bisa menjadi satu-satunya hal yang kita gunakan ya untuk melakukan analisa. Tentu ini kan hanya penambah aja ya, tapi tetap harus Mm-mm. melakukan apa analisa masing-masing Benar, ya. Do your own research, betul. DIY ya tuh, Dior. Oke. Oke, lanjut ya. Kita coba sambil lompat-lompat aja kali ya, Liv ya. Ini ada Boleh yang nanya dong. pertanyaan. Tadi yang nanya tentang BBNI. Gimana tuh? BNI ya. Di mana Kenapa nih yang nanya BNI nih? Scroll, lagi scroll, naik ya scroll. 2 hari ini? Ya tadi pokoknya ada yang nanya BBNI. Mm-mm. BBNI. Ada yang naik BNI gitu. Aku Mm. lihat sih ngejar ya, karena BNI selama ini kan yang ketinggalan nih dibanding 3 lainnya. Mhm. Gitu. Ngejar aja sih. Resultsnya juga oke, udah keluar resultsnya. 5 hari terakhir kalau dilihat naik ya, Mm-mm, BNI ya, mm-mm. 4,9%. Iya, tapi kalau Jo lihat BNI itu kan cukup ketinggalan kalau dibanding kayak BCA, Mandiri, BRI. Hmm, Dia kan naiknya udah dari kapan tahu ya. ya, Gitu. Jadi ya mungkin dapat flow-nya aja sih. ya, ya. That's it. Kalau misalnya gue tanya dari Big Four ini, favorit lo yang mana? BCA BRI. BCA Oke, sih, oke. BCA sih. BCA BRI lah dua itu. Yang mana yang sekiranya pas, sekiranya boleh Oke. masuk lagi. Tapi kan masih pada tinggi-tinggi banget ya, aduh. Belum rela gitu beli di harga sekarang tuh. Hmm. Ya, ya. Oke, lanjut ya. Thank you, Olive, untuk Mm-mm. jawabannya. Ini kita lagi next. Tadi dia yang nanya nih. Ini baru dapat yang BBNI. Tadi yang ada yang nanya, oh ini aja deh. Tadi ada beberapa yang nanya tentang sektor batu bara sih. Iya, View lu ada nggak kira-kira ngeliat batu bara in general? batu bara ya. Untuk sektor batu bara sih, mungkin lagi pada mengharapkan apakah akan terjadi rally seperti tahun lalu gitu ya batu bara. Hmm. Um, Kalau menurutku, kalaupun rally, maksudnya kalaupun naik, tidak akan sespektakuler tahun lalu. Di mataku sih Hmm. gitu ya. Iya, Gitu. iya. Karena tahun lalu itu kan benar-benar uh, sesuatu yang kita pun juga kaget gitu. Maksudnya bisa lari sejauh itu batu bara kan. Iya, iya. Karena ada krisis segala macem lah gitu ya. Krisis energi gara-gara perang Rusia gitu. Nah, pertanyaannya kan apakah akan balik lagi atau enggak gitu ya. Kalau Hmm. balik lagi pun kita kan nggak tahu kapan, istilahnya gitu. Nah, balik lagi kalau tentang kebutuhan batu bara itu seperti apa, tentang konsumsi batu bara itu seperti apa,
Itu pertama, itu kan balik lagi ke ekonominya runningnya kayak gimana gitu. Nah, China ini kan udah mulai buka nih ya. Tuh, kalau China udah mulai buka, manufaktur udah jalan gitu, kita expect konsumsi batu bara juga akan naik, akan meningkat seperti itu. Gitu Iya. sih Jo. Dan juga untuk mungkin listrik ini ya, green energy ini ya, harus kendaraan listrik gitu ya. Apakah ini solusi gitu menurut aku? Sebenarnya kayak cuman mindahin doang sih gitu. Jadi toh kita masih produksi listrik dari fossil fuel kan gitu. Dengan semakin tinggi, semakin banyak kita konsumsi listrik, ada kendaraan listrik ya, kita juga konsumsi fossil fuel itu semakin banyak gitu. Karena ya balik lagi lah, maksudnya green energy emang baik memang, tapi ujung-ujungnya kan ya yang masuk budget yang mana, intinya kan gitu kalau bisnis biasanya kan. Ujung-ujungnya duit lah, yang mana yang bisa ngasilin profit lebih untuk perusahaan gitu. Oke. Thank you Liv untuk jawabannya. Gue setuju ya. Jadi memang kalau misalnya dibilang untuk sektor batubara ini pendapat gue aja sih. Mungkin tidak spektakuler seperti yang kemarin, tapi mungkin akan mulai dapat panggung sih. Karena Masih ada kita kalau dibilang juga udah mulai mendekati musim dingin juga gitu kan. Dan biasanya banyak kebutuhan gitu kan akan batu bara. Dan salah satunya kalau nggak salah gue sempat lihat berita kemarin di Eropa, kalau nggak salah di Prancis atau di mana, di Eropa itu kan udah mulai nggak boleh pakai batu bara, tapi malah dibuka lagi gitu loh, iya, bisa penggunaan batu bara karena untuk mengurangi penggunaan listrik mereka lah supaya nggak mati or something like that gitu. Jadi kalau misalnya gue bilang mungkin ada sih beberapa sentimen yang akan menggerakkan lagi sih batu bara ini, karena kebutuhannya juga kelihatannya akan lebih besar lagi gitu kan mendekati musim dingin. Tapi ya ya. setuju sih nggak akan seperti kayak kemarin sih Iya, demand gitu. masih ada juga kan, tapi Iya. balik lagi harga batu bara acuan udah nggak kayak tahun lalu lah gitu kan. Benar-benar. Walaupun memang pas ASP-nya pun tidak setinggi tahun lalu gitu. Paling masih di 100-an something deh, aku lupa berapa gitu. Tapi kan ya balik lagi udah agak beda nih kondisinya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman jangan expect misalnya beli let's say contoh ya PTBA di harga 2.900, terus teman-teman expect nanti naiknya ke berapa, 5.000, 6.000 gitu ya. Nah itu balik lagi nggak sespektakuler itu menurut aku. Gitu. Kalau mau naik ya kita nggak tahu kapan bisa sejauh itu. Setuju. Oke, ini buat teman-teman tadi yang udah nanya tentang batu bara ya sama coal, udah dijawab nih sama Ci Olive. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya tadi mengenai MIDI. MIDI ya. Ya, gimana nih? Sektor yang lo mention juga kan ya masuk ya. Hari ini turun. MIDI. Alfamidi ya, Alfamidi, yes. Alfamart ya. Ya masih saudaraan lah ya di mata aku. Saudaraan. Nah, kalau AMRT sahamnya gue. Oh, saham andalan ya Joy? Alvaria. Iya dong. Sebenarnya agak menarik sih aku lihat dua ini ya gitu. Maksudnya AMRT ini yang menurut aku tuh kayak kita tuh nggak expect saham ini bakal naik segitu tinggi gitu loh. Aku tuh nggak expect ya. AMRT loh, maksudnya sebuah minimarket gitu ya. Tapi mungkin aku mulai mengerti ya kenapa saham ini kan bergeraknya lebih dulu ya daripada mungkin ada berita atau ada sesuatu gitu ya. Mungkin aku udah mulai mengerti orang-orang tuh kayaknya sekarang lebih nyaman mereka berbelanja di minimarket deh Jo. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak maybe that's why saham AMRT tuh naiknya rally-nya bisa segini tinggi gitu dibanding mereka let's say ke supermarket yang lebih besar gitu kali ya. Pertama mungkin karena lebih ringkas, as in jaraknya lebih dekat dengan rumah, lalu kondisi toko yang lebih kecil, jadi nggak pusing cari barang, nggak buang-buang waktu lah gitu sih. Jadi mungkin aku lihat di situ ya, gitu. Kalau Alfamidi nih, bentar ya, MIDI, masih MIDI. Tapi aku jujur nggak MIDI sih. Kenapa Jo? Jadi mungkin mau nambahin dikit, bener ya, jadi orang-orang lebih suka ke convenience store kan, bisa dibilang ya, kalau di Alfamart. Karena kemarin tuh gue sempat dengar ada seminar, jadi memang kalau consumer behavior dari orang itu, awal mulanya tuh memang dari toko-toko yang besar, tapi itu berubah patternnya.
Jadi dari Betul. mulai convenience, terus mulai yang ke arah special store, akhirnya online Benar. sekarang kan, gitu kan. Karena orang udah mungkin males aja kayak ke toko yang besar, kecuali memang kebutuhan yang dia cari sih, tapi kan jarang. Biasanya yang kita butuhkan daily itu kan semuanya ada di convenience store begitu kan. Benar, Jadi benar. ya mungkin udah mulai ada shifting aja sih dari behavior Betul. consumer gitu kan, dan akhirnya mungkin ada dampaknya juga sih buat apa perusahaan-perusahaan seperti Alfamart, Alfamidi gitu kan dan sebagainya. Iya Oke. benar tuh katanya juga tuh karena banyak outlet terus dekat sama rumah Iya bener. Jadi gitu. ngapain gitu loh jauh-jauh kalau emang nyarinya itu cuma kayak tolak apa sido apa, tolak angin gitu kan. Ah, Bukan sido ya, ini bukan bukan ini. Tapi maksudnya kayak untuk hal-hal contoh-contoh. gitu ngapain jauh-jauh dicari kalau misalnya ada yang deket gitu. Benar. Jadi gitu Kalau sih. MIDI balik lagi, MIDI ini kan juga ada Lawson ya, Mhm. yang baru itu Nah, kan. Itu salah satu store favorit aku kalau lagi break kerja itu Lawson, suka jajan. Em, Menurut aku cukup menarik sih, maksudnya dia udah mm, mm, sudah berekspansi lah, dia udah buka Grey Lawson gitu karena memang marketnya lagi eh, hype banget nih si Lawson ini gitu. Jadi menurut aku besok kalau kakak besok kakak sido katanya. waduh gimana tuh? Aduh, jangan ya Gimana tuh guys. Jo? Kita nggak ada, emang lagi tolak angin aja udah umur Iya. sih, jadi belinya begitu. Nah, balik lagi kalau MIDI ya, aku sih to be honest, aku jujur belum baca LK-nya sama sekali. Maksudnya gimana kontribusinya si Lawson ini atau dia lebih besar di Alfamidi-nya sendiri gitu. Nah, Alfamidi sendiri pun itu kan bisa dibilang kelasnya di atas Alfamart lah Ya, gitu dan bisa dibilang cukup segmented gitu. Sebenarnya dulu ada satu Alfamidi di dekat rumah aku tapi tutup karena kayaknya orang-orangnya kurang apa ya kurang kurang bukan marketnya di situ lah simpelnya kayak gitu jadi orang-orang lebih belanjanya ke Alfamart gitu mungkin karena harganya lebih murah promonya lebih banyak seperti itu. I see. Mm-mm. Ini ada pertanyaan penting nih, Liv, dari Handi Irawan. Handi Irawan ini sepertinya dari namanya cukup terkenal ya. Jadi perlu kita ini, Ci, Olive besok yang arah apa? Nah ini pertanyaan terakhir kali ya. Iya Kira-kira yang ya arah besok pertanyaan apa yang nih, Liv? orang-orang sering tanyakan ya Pertanyaan yang paling pentingnya ini dari semuanya ya nggak sih? kalau aku tahu yang besok arah itu apa aku udah cairin semua uang aku masukin situ aja pokoknya kayak gitu. Pilih please sih butuh cuan katanya. Ini semuanya butuh cuan juga nih ya, Iya nih aduh market teman-teman lagi ya. gini ya sabar-sabar ya guys. Oke oke. Mungkin satu lagi deh, ada yang nanya tentang SMGR nih, Liv. Oh semen ya Gimana? ini juga menarik semen ini. Di Medan ada supermarket udah lama tutup karena Alfamart juga. Nah iya benar ya, jadi memang Mm. semua itu juga baik lagi ke kompetisi ya teman-teman ya. Iya, Mm-mm. itu sebenarnya to be honest it takes time loh. Untuk aku mikir tuh kayak kenapa AMRT tuh naik segitu tinggi gitu. Aku sampai kenapa ya sampai until recently aku baru enggak oh ternyata memang sudah shifting nih behavior belanja kita. Iya iya. Tuh. Oke. Oke. Ini teman-teman nih SMDR ada ya. yang cuan besok ARA nih kayaknya baik banget nih ya teman-teman kita yang tahu kapan ARA, kapan ARB. Jadi aku mau ngajak nih teman-teman untuk ikut Sukor Trading Competition ya. Nah, Ya kan? kan ayo guys Gunakanlah, support the gunakan ini competition. kan semua kehebatan kita semua yang ada di sini untuk mengikuti trading competition ya teman-teman ya. Kalau mau daftar bisa ada di bio-nya IG-nya Sukor Sekuritas. Ya teman-teman ya jangan ketinggalan karena hari terakhir pendaftaran itu hari Jumat. Oke? Ya. Hmm. Gimana nih last SMGR nih ya. Liv, menurut lo SMGR? Iya, semen. Kalau misalnya semen gimana nih dengan keadaan kita sekarang? Kira-kira menarik nggak ya? Atau tidak? Atau malah kebalikannya? Kalau misalnya hari ini sih 2% ya. Wow, Mm-mm. hampir 3 loh. Mm-mm. Mm-mm. SMGR ya mungkin apa Atas ya? gainer ya hari ini ya SMGR ya. Iya sebenarnya eh kalau dari LK-nya pun ya oke lah termasuk dari pendapatannya sih oke ya laba sebelum labanya pun hmm, sebenarnya ada penurunan dikit gitu ya maksudnya untuk SMGR ini kan kalau dibilang biasanya sentimen SMGR itu kan sentimen call harga call tinggi lah harga call rendah lah gitu tapi
kalau kita lihat sendiri sebenarnya SMGR ini ada harga teman lah bisa dibilang gitu untuk COGS-nya. Kalau aku lihat SMGR itu sebenarnya balik lagi ke quantity sama harga sih Jo, jualan semen itu. At the end of the day kan. Balik lagi ke situ. Mungkin ya pick up-nya di konstruksi kalau lagi banyak pembangunan sama properti gitu, either those two sih gitu untuk SMGR. Tapi dari kemarin sebentar ya, dia mulai pick up tuh dari bulan lalu sih, tiba-tiba ada flow yang cukup menarik di saham-saham semen ini gitu. Tapi until today aku belum dapat sesuatu yang greget banget yang pasti untuk SMGR ini gitu. Gitu. Tapi flow-nya menarik lah, bisa dipantau lah, bisa dipantau dulu ya. Thank you banget Liv ya untuk jawabannya mengenai SMGR ya. Jadi teman-teman aku mau ingetin sekali lagi, kita ada trading competition nih. Handi Erawan nih ya udah bilang untuk ikut trading competition ntar 10 pendaftar pertama bisa live trading bareng di Hot Community ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian tahu nih kan gimana eksklusifnya nih Hot Community ini begitu kan. Dan ini dikasih secara cuma-cuma buat 10 pendaftar pertama yang tentunya bisa memberikan benefit nih buat kalian di dalam 1 bulan perjalanan trading competition ini. Ya, hadiah totalnya itu 300 juta, tapi on top of that masih banyak lagi hadiah dari komunitas-komunitas saham dan juga dari business merchants partnership sama Sukor Sekuritas. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Tadi ada yang chat juga nih di komen bilang mana nih? Semoga saya menang katanya. Iya, sukses ya buat teman-teman yang udah daftar, yang belum jangan ketinggalan, ingat hari Jumat terakhir. Oke, mungkin itu aja Liv buat malam hari ini. Gue mau say thank you lagi ya buat waktu lo udah mau disempetin supaya bisa ngobrol-ngobrol sama Cuan Troopers. Nanti mungkin kita ketemu lagi ke depannya, ngobrol-ngobrol lagi topik-topik seru lainnya, oke? Pasti dong. Oke Liv, thank you ya. Pamit dulu ya semuanya ya. Selamat malam. Bye-bye.